Assalamualaikum. Iya, Ra. Apa itu? Iya. Maaf, Ra. Kalau itu aku nggak bisa bantu loh. Maaf kali lah. Artis? Artis apaan? Oh, kan masih baru bikin kontennya. Masih belajar. Ini sedang bikin video ke-8. Iya, 8. Iya, Ra, sama-sama. Sekali lagi maaf ya, Ra, nggak bisa bantu. Oke, bye. Waalaikumsalam. Siapapun teman bunda yang kemarin telepon lagi dia. Iya, Pak. Yang kalau ada perlunya aja dia mau baru telepon. Udah lah, Pak. Berarti teman tapi musuh itu ya kan, Om? Ya, dalam selimut. Ada lagunya tuh, selimut tetangga. Ya. Selimut begitu ya, Om? Tahunya kawan. Iwan kalau soal selimut mana pernah nggak tahu dah, Om. Nomor 1 dia tuh. Ada apakah di dalam selimut? Susunya. Oh, masuk ya. Cuman kan ingat Om nih, ya kan. Ada nggak apa cerita kalian lah ya kan? Kalian ini udah punya bestie nih, bestie ya bahasa sekarang kan? Teman akrab udah. Kalau bahasa Medan Om CS. CS. CS ya kental ya kan? CS kental, udah Nggak CS kali ya kan? Tiba-tiba dia ngambil kayak pacar kalian kah atau apa gitu, ada nggak? Kalau itu banyak lah, Om. Aku ada, Om. Ada. Dari dunia pertemanan atau kerja banyak tuh. Di kerja banyak. Iya kan? Gimana tuh? Apa pura-pura baik bermuka dua? Bu, di depan aku, Bu. Baik kali dah, Bu. Nek kan ya awak ya kan, sampai naik kuping awak, Iya. belakang awak, jewer-jewer kuping awak. Ya kan? Gawat. Kawan kerja kan. Dari awal kerja nih, dia lah yang pertama ini ngomong cakap sama aku. Dia ngajari aku tentang ini. Itulah pikiran bagus lah ini kan. Itulah ikut lama dia. Ya jadinya rupanya di belakang awak dia lah gitu. Cerita tentang kerjanya kurang bagus, bos gitu. Kalau angkat telur kali orangnya. Gila pantat lah. Cari muka udah dia. Terus kayaknya lah angkat telur gitu. Cuman akhir-akhirnya dia kena kasus. Oh iya. Berarti kualat juga deh kan, habis jelekkan kau yang di belakang. Rupanya dia sendiri yang kena ya kan. Jadi dirugikan nggak Iwan sama dia? Enggak sih, Bu. Cuman itulah bos dulunya nggak percaya sama aku. Berarti percaya sama omongan dia itu? Sama kan karena dia kan anggota lama. Oh iya juga anggota ya kan. baru. Yang lama pada yang baru ya kan. Pikir bagus lah nih. Rupanya itu tentang bos yang lain-lain kau. Akhirnya bos pun tahu siapa ininya kan. Yang benar, yang salah. Bangki kan pasti kecium baunya. Kalau kecium. Bau kita banyak, Oh iya. Banyak. Togal dong. Kalau aku soal pekerjaan juga, cuman ini dia sudah ada pasangannya. Kawan aku nih kan, ini kawan aku lah, bukan aku nih yang ngapainin. Kalau aku pekerjaan sama kayak dia. Ini kawan aku nih, dia punya cewek, tapi satu kerjaan juga kan. Jadi orang ini berpacaran lah, mungkin hampir setahun lebih lah ya kan. Supaya masuk anak baru nih kan. Masuk anak baru ini divisinya sama si cewek kawan aku ini sama kan. Jadi kan otomatis kan lebih akrabnya sama cewek kawan aku ini kan. Jadi wanti-wanti juga sama kawan aku ini, jangan deket kali sama si laki-laki itu. Mungkin dia cemburu lah ya kan. Cuman nggak dibilangnya. Ya awal-awal tetap jaga jarak ya kayak rekan kerja biasa lah ya kan. Ya kami pun duduk makan sama anak baru nih sama gitu kan, cerita baik modelan orangnya, nggak baik cakap. Cuman kayak itu tadi yang dibilang Iwan tadi, di belakang lain rupanya. Baik di belakangnya kan, cari taunya nomor cewek kawan aku ini, sosial medianya, berkawan lah di sosial media tuh, di Instagram ya kan. Di WA pun pasti simpenan nomor, karena kan satu divisi, pasti kalau perlu kan WA-WA-an ya kan. Jadi selang waktu ya kan, rupanya dia cetan sama nanya alamat rumah, hobi apa segala macam itulah kalau PDKT biasanya lah gitu ya kan. Cuman cewek kawan aku ini udah bilang
aku udah ada cowok, ada kau tahu sendiri kan cowok aku satu kerjaan juga kata dia kan. Si cewek apa namanya anak baru ini ngomong, iya tahu, karena aku cuma berkawan, kita kan satu divisi, kan nggak salah kata dia. Iya juga lah ya kan. Jalannya waktu yang biasa-biasa aja. Lama kelamaan itu tadi difitnahnya lah, apa namanya kawan aku ini kalau sering dekat-dekat sama SPG, sering gatel-gatel, sering apa namanya cari muka sama SPG, beri puji-puji gitu. Padahal nggak ada. Cuman kan karena lain divisi kan kita nggak tahu kan. Jadi ya kawan aku ini percaya aja. Dari situlah awal mulanya hubungan orang itu agak goyang sedikit, agak retak. Lama kelamaan terus lah mungkin terus dikomporinya ya kan. Jadi puncaknya semalam itu sebelum aku resign lah itu, sebelum aku resign kan. Disitulah dibilangnya dia jalan sama SPG, padahal bukan jalan, tapi ketemu, nggak sengaja ketemu. Mungkin nampaklah si anak baru nih kan, dibilangnya ketemuan, itulah puncaknya. Jadi mungkin sama-sama ego gitu ya kan, nggak ada yang mau saling memaafkan, nggak mau saling dengar penjelasan, jadi putus lah. Sia-sia lah berarti hubungan itu selama setahun lebih. Terus yang kami baru tuh yang kami sedikit kan, siapa yang gosok-gosok ini? Rupanya ada anak PKL, anak sekolah PKL kan di tempat kerja ini kan. Kami tanya ya kan. Pertama kami nggak nanya sih, dia cerita sama kawan-kawannya. Terus anak PKL ini nggak sengaja mungkin keceplosan dengar kawan aku ini. Nah dari situlah kami taunya kalau si anak baru ini deket-deket sering cerita-cerita. Kami telusuri rupanya dia yang gosok-gosok cewek kawan aku nih, ngompor-ngomporin, emang fitnah lah berarti itu. Udah fitnah itu jatuhnya. Udah fitnah emang Bu. Terus si cewek kawanmu itu sama anak baru tuh pacaran? Nggak pacaran sampai sekarang, kawan-kawan aja. Cuman kita tidak mungkin si anak baru ini suka, cuman cewek kawan aku ini nggak suka, cuma sebatas kawan. Iya. Apa namanya, bertepuk sebelah? Kita bertepuk sebelah tangan. Cuman karena omongan dia ini, jadi kan terpengaruh. Padahal sebenarnya harus kita tengok depan mata kita baru terbukti ya kan. Memang kalau udah hasutan orang agak goyang juga memang. Tapi kan dia ngomongnya secara detail. Dibilangnya kawannya tuh. Iya kawan tuh. Kayaknya dia ini walu dia ngomong sama kita kan. Kalau awak lain lagi walu dia ngomong sama kita Wan. Titik aja. Kalau awak cewek awak yang satu diambil beralih lagi sebelah. Nah gitu dia. Jadi harus penting lah. Jadi satu kerjaan lu udah pacarin semua ya? Nggak semua loh, kalau semua nanti nggak cukup lah kantong dompet awak. Oh iya. Beberapa aja, bibit-bibitnya aja. Bibit-bibitnya. Mantap kali itu. Kau pikir ya ikan bibit. Kalau Umar kayak gitu? Ada soal apa dulu nih? Kayak pasangan atau pacaran? Pacaran lagi. Waktu zaman kerja? Enggak, zaman sekolah. Karena Om zaman kerja itu dari situlah Om punya prinsip nggak mau yang namanya dekat sama cewek atau pacaran sama cewek satu ruang lingkup. Oh berarti pembelajarannya dari situ Om? Ya. Ceritanya Om tuh kan dulu waktu SMA tuh dijodohin juga tuh pertama sama guru BK ya, guru BK. Karena guru BK tuh nganggap Om tuh udah anaknya, itu kan jadi anak angkatnya. Jadi dijodohin lah, jalanan nih Om berdua, jalan udah berapa bulan gitu kan. Nah teman satu bangku Om yang ngomong gitu. Karena satu teman bangku Om itu kan biasa lah kan, cowok sama cowok ya, ngomong curhat kita kan gitu, ngomong semua isi perut lah istilahnya. Isi perut kan masih polos ya kan, isi perut kita kasih tahu sama dia gitu kan. Tiba-tiba dia datang, Om tahunya itu dari teman Om lagi. Satu kelas juga? Iya, bukan satu kelas, satu permainan. Karena satu circle lah ya kan? Satu circle. Jadi dia main ke rumah cewek Om. Main ke rumah cewek Om. Sekali Om biarin gitu ya kan. Om tahu? Tahu. 2 kali malam minggu ya kan. Malam minggu udah bukan batas kawan itu ya kan. Dulu kan pakai telepon rumah nih, ya kan, telepon rumah. Mana? Di rumah lagi ngenak badan, cewek Om bilang. Oh ya udah gitu ya kan. Tutup telepon Om berangkat. Ya kan? Rumah cewek Om ini? Iya, rumah cewek Om. Tengok.
oh ada motor kawan nih. Berarti kan? cuma mantau-mantau aja, nggak disamperin? Belum. Sekali, 2 kali, yang ketiga kali baru. 3 kali. Pas malam jadian tuh, malam tahun Berarti enip ya. Enip ya, kami tuh, ya kan. Jadi om datang nih, ya kan. Kepergok dua-duanya. Di rumah juga? Di rumah, karena kan zaman dulu tuh kalau kita pacaran tuh kebanyakan di rumah. Iya, duduk di teras rumah. Cuman kuaci belum ada. Masih jauh kuaci. Dia kacang rebus ya atau apa gitu kan. Nah, duduk pergok nih, masuk naik motor om, gitu kan. Assalamualaikum, ya gitu kan. Terkejut dia tuh, kawan om yang terkejut. Cewek om santai aja, ya kan. Terus om tanya, bro, ngapain sini? Kayak om tanya lah. Nggak ada, main-main aja. Pas kebetulan aku lewat. Nggak mungkin lah. Udah 3 kali nih aku lihat. Lu datang terus nih kemari, gitu kan? Nggak ada, aku tahu kok nggak kayak gitu. Tanya, sambil shock gitu kan. Gimana aku tahu katanya? Udah nggak usah banyak cakap sama aku, bilang kan. Sekarang intinya gini, aku nggak mau ribut, ya kan? Ngapain lah ribut gara-gara cewek, gitu kan? Sekarang kau suka sama dia? Langsung tembak kan? Iya. Udah poin ya? Iya. Malas om bertele-tele. Ya aku suka katanya. Oke. Om tanya sama cewek om. Kau suka sama dia? Diem aja dia. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh berarti jawabannya iya ya. Ya udah, baik-baik lah kalian ya. Om bilang ya kan. Baik-baik. Pulang dari situ biasa. Main balap. Berarti pelampiasannya ya. balap. Oh iya. Balap liar. Balap liar ya kan. Main ya kan. Supaya menang. Agak terobatin. Kalau menang tuh agak terobatin. Ya udah kalau sama om kayak gitu. Ya, dari semenjak itulah om yang namanya mau pacaran tuh jarang mau yang satu ruang lingkup. Ya meskipun tiap hari zaman sekolah kan satu lingkup tuh kan. Iya. Tiap hari om lihat di orang tuh. Ya udah kayak udah open mereka tuh pacarannya. Ya, Berarti jadi setelah itu tuh betul-betul pacaran berarti. betul pacaran. Ya untuk apa lagi kan cewek itu dibela-belain ya. Ya, iya. Dia udah kelain hati kan. Ya, iya, gitu cewek kan banyak, tampang oke. Oh, iya. Kantor lah ibu store juga. Iyalah, kalau enggak klub ribu. Iya, parah Betul. Siapa dulu? Tanya sama om siapa yang duluan? Siapa nih? Ya laki-laki memang harus duluan lah ngomong. Harus ngejar om ya. Iya. Cukup 2 kali aja datang. Kadang perempuan dikejar agak mengke agak meleceh-meleceh sedikit gitu, kadang males Iya. Gimana meleceh-meleceh? Aduh, nanti dikejar lari dah, masih mau aja mau jadinya. Aduh, Pakai tali langsung, ikat, lempar. Itu namanya kan jinak-jinak merpati. Kalau sama ibu 2 kali datang, ketiga kali tembak jadi. Ya, nggak perlu lama-lama. Apa tuh bahasa sekarang tuh PDKT ya? Yalah, PDKT. PDKT itu kan banyak biaya. Kita yang pasti aja. Udah PDKT, ternyata Donge kan? Gawat kan emang. Satu lagi udah PDKT kan, jalan sana sini, rupanya dia nganggap teman kawan. Cepet ya kan? Apa namanya TTM? TTM lah. Kalau dikabari, makin sayang. Kalau dikabari, ya udahlah nggak apa-apa. Kali emang Just friend ya kan? Awalnya deket sama dia jadiannya sama orang. Langsung pengen gini mana ya udah kan? Kayak pengalaman itu kan. Iya, yang dikasih cincin. Aduh, yang dikasih cincin beda. Semoga bahagia lah dari sana tuh. Udah meninggal ya? Enggak lah, bahagia kan kita bisa enggak soalnya semoga dia bahagia di sana. Berarti dia meninggal kan? Ya kan? Bahagia aja, bukan bahagia dan tenang di sana. Itu oh iya, diperjelas. Jelas dia. Ya, harus diperjelas. Gimana ada yang masalah pacaran udah? Serba ini. Kalau ibu ada, tapi bukan pacaran. Ibu kan nggak pacaran. Takut dia. Takut dia. Enggak. Waktu SMP nih ingat kali kan.
Tapi ini jadi motivasi juga gara-gara ini. Jadi ini teman dekat, baik gitu. Cuma dia tuh pinter dalam bahasa Inggris. Kalau ibu sih so-so aja, sedang baik kan gitu. Jadi ada materi baru, ya kan? Diterangin sama guru, terus dikasih soal. Soalnya 5 nih, cuma 5. Nah, sebelum dikumpul kan satu-satu ke depan untuk ngumpul, dikoreksi sama gurunya. Ibu nanya dulu sama dia, karena dia memang kan the best lah di kelas itu kan. Ibu tanya gini, ini jawaban aku udah benar, biar aku kasih ke guru. Ditengoknya gini kan, udah, tapi dia ketawa-ketawa. Udah ketawa-ketawa, dia pede lah ke depan, diperiksa guru salah 2. Dari 5 soal salah 2, berarti kan cuma benar 3, nilai 60 jadinya kan. Balik ibu ke bangku kan, sakit hati kan, karena kan sebelumnya udah nanya sama dia gitu kan. Dia ketawa-ketawa, jadi waktu balik ke bangku kan dia di depan ibu duduknya, dia ketawa-ketawa, dibilang gak kena kau kan, digituinnya sakit. Aduh ya Allah, kok kayak gini kawan baik gitu kan. Ya udah ibu senyum aja kan. Nah habis itu pulang ke rumah mikir, gak ada harga diriku dibuatnya ini, betul-betul ditindas sama dia kan gitu kan. Terakhir ibu minta izin sama orang tua ibu, ikut les lah. Sejak itu ikut les bahasa Inggris. Jadi di SMA tambah SMP terus SMA kan udah bertahun-tahun tuh les, udah 3 tahun kan les kan. Udah inilah di kelas itu the best lah bahasa Inggris kan. Berarti menggeser dia lah berarti ya. Tapi kami udah beda sekolah karena udah SMA ini kan. Itu kan kejadian SMP, kami beda sekolah lagi, beda SMA. Tapi kelakuan itu nggak ibu tiru gitu. Jadi ibu pun terbaik juga dalam bahasa Inggris, bantu kawan yang mau nanya jadinya. Dulu masih hidup orangnya? Masih. Kita datangin aja. Cuman yang herannya paling tuh kejadian SMP ya, kelas 2, SMP kelas 2, kelas 1 apa kelas 2. Tapi masih melekat sampai sekarang. Cuman tuh jadi motivasi gara-gara itu. Termasuk nggak nusuk dalam nusuk dari belakang itu? Termasuk nggak? Semi. Kalau hitungan persen dia 50%. Betul. Jadi karena dia menjatuhkan secara tidak langsung ya. Dia pengen ranking 1 tapi menjatuhkan orang. Tersaingi ya. Sedih juga itu, tapi bikin jadi motivasi untuk belajar kan. Ikut les jadinya, les bahasa Inggris jadinya. Kami pun jago bahasa Inggris bu sebenarnya kan. Inggris apa? Yes no ya. Pas dalam mimpi aja bahasa Inggris. Gimana mimpi kok? Dalam mimpi indah selalu. Oh. Tapi kenyataannya pahit ya. Berarti nggak seperti kopi ya kan? Kopi itu jujur, kopi hitam ini jujur, hitam dia hitam, nggak mungkin dia jadi susu. Iya kan? Tanya kan manusia kayak kopi kan. Susu pun jujur, putih dia nggak hitam dia. Iya. Kadang kalau basi tetap putih juga kan bu. Berarti dia bohong ya kan. Dia pahit tetap pahit. Kalau susu ada manisnya. Tergantung susunya. Oh, Bak susu dia jadinya kan. Kalau tahu. Untuk merek apa kok nih Wan? Kacau kali ya kalau soal pertemanan ini memang harus memilah-milah gitu. Ya. Kadang awak cerita tentang hidup awak sama dia, beda sama orang lain dia jelekkan awak ya kan. Iya. Serem kali ya. Tahu dia rahasia kita. Rambut sama hitam mati ada yang tahu. Betul. Nah lebih bagus kita cari pasangan tuh di luar, ada main plusnya sih kalau kalau misalnya di dalam satu lingkup, kalau lagi pacaran oke. Ya kan, tapi kalau udah pisah ya kan, udah pisah kayak temanmu tuh ya kan, nengok dia tiap hari mesraan sama ya nusuk kau ya kan, apa enggak mau redap itu jantungnya itu ya kan, debar-debar. Kan udah dibilang jangan cari pasangan itu dari tempat yang sama. Begitu nggak jadi, ya kalau misalnya di tempat yang di luar ruang lingkup, minusnya ya jauh. Jarak ya. Jarak satu. Tapi kan dalam cinta jarak itu bukan suatu hambatan. Iya. Kita kan harus effort dia. Kita harus membuktikan. Tapi kok nggak kayak gitu? Kenyataannya lain. Nggak semua benar itu. Jadi
intinya sih kalau kita misalnya pacaran nih ya, intinya tuh komunikasi, saling jujur, udah saling percaya. Udah jujur kan pasti percaya. Ada kebohongan sedikit aja panjang tuh jadinya. Ya, apa tuh istilah peribahasanya apa dah? Satu titik. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Makan susu lagi kan? Susu lagi. Susu ini emang jadi trending topik aja. Gara-gara susu tumbuh-tumbuhan ya kan. Apa kak ini kali? Gara-gara susu bisa tinggi ya kan? Iya. Ya mudah-mudahan ada Pak Endos kita susu ya kan? Itu tadi nyeritain orang yang nusuk dari belakang. Kalian pernah nggak nusuk dari belakang? Oh, pantang bagi kita. Pantang. Tapi kalau bersaing oke kan, kalau nusuk enggak. Bersaing juga Om nggak mau. Kalau Om nggak mau, karena cewek itu nggak satu kan. Oh kalau soal cewek nggak mau lah kita bersaing. Ini kan soal yang lain. Cewek kan. Ya apa aja lah hidup. Kalau masalah kerjaan, Om juga satu. Masalah kerjaan Om itu nggak mau nonjol. Nggak mau menonjol kali. Pentingnya Om itu sesuai SOP. Ya, Om kerjain. Apa aja ya, job desk aja ya kan? Job desk, SOP pekerjaan lah. Di luar itu, lu gua gitu. Oke. Kerjaan nggak mau menonjol. Jadi apa yang menonjol? Iwan. Karena di kerjaannya pun kalau kita terlalu menonjol lagi, semua bisa kita bakalan dibuat gitu sama Bo. Iya. Dimanfaatin ya kan? Dimanfaati. Kau ini harus ini, kau harus ini. Kerja nambah, gaji tetap ya kan? Kalau dibilang kau pandai ini nggak? Bilang aja pandai. Intinya gitu. Tapi jangan sampai kawan tahu kalau kita pandai, sama aja terbongkar juga itu. Juga sih, jadi ya. Gawat kali. Ya itulah kalau memang ciri-ciri apa tadi Kal, teman tapi musuh ya istilahnya ya musuh. Kan. Ya kalau kita sukses pasti dia nggak bakalan suka, ataupun dia suka tapi pura-pura suka ya kan. Jadi dia bangga kalau kita sukses, tapi di belakang diceritainnya kita, dibilangnya lah nanti udah sombong kali tuh, udah sukses apalah kayak gitu kan. Iya. Kayak kita itu kalau di dunia pekerjaan standar aja, sesuai SOP aja gitu loh. Nah, kita nggak tahu mana orang iri dengkinya tuh. Iya, apalagi iri yang terpendam ya Kal. Iri yang terpendam. Kalau irian supermarket ya kan. Iya. Ini iri dan terpendam. Masuk sponsor. Iri dan terpendam. Gawat kali. Berarti memang kalau kita berkawan sama orang, kita apa namanya? Kita sering senang-senang sama dia, bahagia sama dia, bukan berarti dia itu baik ya kan? Betul. Jadi kayak gini, teman yang betul itu saat kita susah dia ada. Kalau kayak gitu saudara, ada kata orang tuh, kalau udah kita lagi susah, 1001 kawan yang mau bantu. Betul. Karena Om ngalamin. Jadi pas waktu puncak-puncaknya Om, itu ibaratnya Om tuh wangi. Istilahnya ya kan. Begitu Om jatuh, sekedar mau nanyakan kabar aja nggak ada. Padahal itu teman dekat kita. Biasa itu. Itulah cara lihatnya kawan yang bagus. Betul. Iya. Terus jatuh itulah dia. Itu dia namanya. Sampai masih berdiri. Jadi cobalah jatuh dulu, biar manfaat kawan mana kawan. Nantilah ya. Yang penting kita berlima harus tetap solid di warteg. Ya pas tahu. Ada tusuk-tusukan ini kan. Ada tusuk-tusukan. Gak enak pun tusuk, sakit. Ya, sakit ya? Itu biar yang sana aja yang jawab. Bisa dijawab lah. Nah, kalau dijawab tuh. Ini misalnya kalau ada lah punya temen kayak gitu kan, lo pasti punya kan dari cerita tadi kan. Terus apalah solusinya? Apa mesti dimusuhin atau tetap dikawanin? Ya, ada nggak punya ide? Ya nggak dimusuhin juga, ya kan? Tetap gitu-gitu aja lah Bu jadinya. Apa itu gitu-gitu aja? Ya, jelas lah. Sekedar kenal gitu aja lah jadinya. Iya. Mana wan gitu-gitu aja, mana tahu orang. Karena kan kita nggak boleh musuhan kan, memang dilarang kan sama agama. Yaitu, jadi porsi tingkat bestiannya dikurangin ya. Sekedar istilahnya sekedar sehelo aja lah. Iya. Itu kan. Sehelo sama dia, biar enggak
memutuskan silaturahmi. Iya, memang nggak boleh. Ya kan, Pak, dosa kita kalau memutuskan tali silaturahmi. Iya, betul tuh. Ya kan? Memang kawan kita harus banyak, tapi kalau lagi gitu-gitu mending cari kawan yang lain. Iya. Jadi bom tuh di kemudian hari kawan. Jadi kawan ibaratnya kawan pas senang pasti banyak orang. Pasti lah. Nah, tapi begitu susah nonsen kawan tuh mau bantu. Iya, banyak lah kejadian gitu. Tapi ada teman Om sendiri ya, itu pas waktu Om memang udah jatuhnya istilahnya gini di kerjaan ya, Om kena PHK nih ya, terus adik kalian ya kan mau tamat TK, Mau masuk SD ya, mau masuk Habis itu, SD, masuk SD. terus puasa, Itu deketin puasa tuh, mau dekat puasa. mau dekat Lebaran, itu kan pasti pengeluaran Om banyak tuh. Ya, perlu biaya. Sedangkan Om udah jadi ibaratnya pengangguran saat itu, ya kan. Nah, datanglah teman Om itu karena Om lihat status dia posting juga ID cardnya dia. Om tanya lah iseng-iseng, lu kenapa? Gua resign katanya kan. Lah kenapa? Gua 2 dapur katanya. Nggak sanggup gua katanya. Ya udah, gimana kalau kita buat kan lagi ngetren nih kopi. Ya udah, gimana buat kopi aja kita? Kok bisa katanya? Bisa, padahal Om nggak tahu. Ya. Bisanya aja duluan ya kan. Ya, karena Om cuman di otak Om itu kalau kopi, Om memang peminum kopi, itu penikmat kopi, peminum kopi. Sama lagi tahu. Sama ya. Sama. Semuanya minum susu. Sama pula itu. Kopinya sedikit aja, susunya banyak. Kopinya sedikit, susunya banyak. Apa Intinya namanya? Kopi. Baru kena yang segini tumbang. Kalau Aikal bukan minum kopi susu, tapi susu kopi. Kopi. Setidaknya ada kopinya. Ya. Jadi Om tanya, dia nggak di Medan, posisi dia. Oh, lain posisinya. Dia di Batam. Jauh ya. Di Batam. Karena dia tugas bukan Batam, Pangkal Pinang. Sorry, Pangkal Pinang. Ya, tugas sana. Tugas sana. Jadi dia balik, kita set ini, kita hitung, ya kan, kita Berapa hitung aja ininya, dana yang diperlukan. dana yang diperlukan. Oke, kita buat gerobak, buat ininya lah kan, buat gerobak, beli mesinnya semuanya gitu. Perlengkapan segala macam lah ya kan. Perlengkapannya semua. Ya udah, Om modal nekat karena ya pasti kan Om namanya udah berumah tangga kan, harus dapur itu harus ngefull, ya kan. Ya belajar dari kopi biasa ya, kopi hitam gitu kan, susu kopi ya kan, kayak Eka punya. Kopi susu. Oh, kopi susu salah. Ya, di kopi. Sama kayak espresso, ya kan, ya. yang sloki itu. Kanawa itu. Ya habis itu tumbang 2 hari. Minum proma. Ya kan, dari situ berjalan waktu. Nah, itu benar-benar Om bilang dia itu teman sejati Om. Kenapa bisa begitu? Gini, selama berjalan waktu 3 sampai 4 bulan, kami itu belum dapat laba. Hanya untuk uang sewa tempat. Cuma untuk modal balik aja ya. Modal balik adalah sedikit, 100 atau 200 ribu. Ya kan? Cuman untuk pembagian hasil belum dapat ya. Belum dapat. Jadi Om impul sama dia, kita baru dapat sekian. Ya udah, kau pakai aja untuk anakmu. Udah langsung bilang gitu dong. Iya, Om tuh ngasih apa ya, ngasih pembukuan tuh by handphone, terinci gitu kan. Om dari pagi sampai malam gitu, ya kan. Terus nanjak lah sampai 6 bulan, barulah nampak itu penghasilan. Ya sistemnya Om tinggal foto transfer. Percaya lah ya. Percaya kali dia sama Om, dan keluarganya pun percaya sama Om. Tapi detik ini pun keluarganya itu masih minta, ayo Fran, kita buka lagi gitu kan. Cuman kan Om udah kerja, ya kan. Jadi susah lah waktunya ya kan. Ya, Nggak bisa waktu nggak Om. fokus. Nanti takutnya nggak fokus karena Om orangnya satu pekerjaan, ya udah itu aja Om kerjain. Boleh akal. Ya,
Nah, sampai detik ini pun itulah yang Om bilang teman sejati Om, penyelamat lah kalau Om bilang. Penyelamat Om. Kalian udah ada belum teman seperti itu? Sejauh ini belum ada. Belum ada kan? Sejauh ini hanya ada iri dan dengki. Iri dan dengki. Kalau ibu ada, Wah, ibu ada juga. teman hidup semati. Oma ini lebih serem nih kan. Iya. Sinetron Namanya Om Boy. Oma. Oh, alah. Mana pendengar serius nih Iya kan? kan. Rupanya sang pangeran rupanya kan. Jadi nggak enak. Saya Gawat. Ada anak-anak. Gawat. ada. Jadi kalau dapat kawannya seperti itu, ya udah kita nggak usah curhat-curhatan lagi ya, stop curhatan ya kan. Iya betul. Jadi kalau udah dapat nih gelagatnya seperti itu ya kan, udah. Gak usah yang namanya kita ngasih ibaratnya isi perut kita. Nah, ya udah say hello aja sama dia. Ya kan, say hello aja. Senyum aja, senyum. Kalau Kayak ketemu Iwan senyum. Ya. Ya kita jaga aja lah lingkaran kita. Iya. Gak perlu banyak-banyak orang, yang penting Jangan ya kan. Jalan Pak. Itu namanya teman tapi musuh, Bu. ya musuh dalam selimut. Selimut tetangga. Op, apa nih? Pas kan? Pose imut. Kan dilarang sama-sama. Kurangi aja porsi temannya. Jadi aja teman nongkrong. Alah, yang penting Nonton video panjangnya 26. kan nambah lagi 1.